Posisi. Tadi bicara soal background keluarga yang lahir dari keluarga tentara, gitu. Tapi kenapa kemudian akhirnya memilih jalur ini gitu? Biasanya pendidikannya ternyata juga nggak pendidikan Iya. Nah itu Enggak. gimana? Iya. Jadi saya lulus SMA tahun 2003. Saya tidak mau kuliah pada saat itu. Karena mungkin teman-teman banyak aktivis mahasiswa pada saat itu. Tapi pengalaman 1998 era reformasi itu cukup membekas dalam hati saya. Bapak saya dinas di Kopassus, 98 saya masih SMP. Saya keluar rumah tidak berani. Saya kira kondisi pada saat itu sudah mereda. Saya dengan ibu saya berangkat ke pasar pakai motor pada saat itu. Keluar dari pasar, motor saya diangkat oleh orang banyak. Oh ini keluarga penculik, anak penculik. Nah hal itu masih membekas dalam diri saya. Kita berangkat sekolah, sedang belajar, tiba-tiba anggota TNI Kopassus datang masuk ruangan. Yang tinggal di Kopassus angkat tangan gitu. Kemasi barang-barang kamu, masuk ke truk sekarang. Kita diantar pulang ke rumah, masuk rumah, ternyata di halaman depan rumah, di luar pagar grup 2 Kopassus, demonstran sudah penuh. Nah hal itu yang akhirnya menjadikan di perjalanan saya dari kecil sampai dewasa, bapak saya juga, saya sering ditinggal penugasan berkali-kali. Bapak saya tugas di Timur Timur, di Papua, di Aceh. Nah, akhirnya semangat jiwa patriotisme kita tumbuh. Lulus SMA, ibu bapak saya, kamu kuliah, ikut UMPTN pada saat itu. Saya tidak mau. Saya mau jadi tentara. Ngapain kamu jadi tentara? Saya mau perang, saya bilang. Nah, akhirnya bapak saya menyampaikan, kamu mau susah, mau apapun, terserah kamu. Saya tidak mau anak saya jadi tentara. Cukup saya yang sengsara, kata bapak saya. Nah, akhirnya saya tetap ngeyel. Daftar cabat TNI, daftar akademi militer, daftar akademi kepolisian, sampai saya daftar Tamtama TNI. Alhamdulillah karena tidak ada ridho dari orang tua, nggak keterima. Semuanya gagal. Saya masih ingat pada saat itu saya daftar cabat TNI di Kodam 4 di Ponorogo, gagal, nangis, pulang ke rumah, sampai rumah, mah, saya gagal. Ternyata ibu saya sudah menyiapkan beberapa brosur-brosur. Nih kamu daftar kuliah, hari ini kamu harus daftar. Ini gelombang 3 hari terakhir. Akhirnya saya daftar kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya tidak cari jurusan apa yang paling bagus karena saya nggak tahu. Akhirnya saya cari apa? Saya cari jurusan yang bayarnya paling murah. Saya ambil Fakultas Geografi. Saya masih ingat bayarnya 1.600.000 dicicil 4 kali, tahun 2003. Pulang ke rumah, selang berapa hari kemudian, dulu kan diumumkan di koran. Ibu saya, coba lihat kamu keterima nggak? Udah nanti aja. Akhirnya ibu saya yang beli koran, nih kamu keterima. Nih kamu bayar cicilan pertama dulu, kamu masuk kuliah. Kuliah semester 1 mulai batuk-batuk. Dia anak Babinsa. Semesteran pada saat itu bayarnya 600.000. 600.000 pun batuk-batuk karena gaji bapak saya 2.500.000. Jadi batuk-batuk dalam pengertiannya udah tersendat-sendat. Udah tersendat-sendat. Gaji 2.500.000 dipotong KPR BTN rumah, dipotong utang koperasi di bank, tiap bulan nerima duit tinggal 400.000. Itu gaji bapak saya. Memang seperti itu adanya. Nah, maka tiap mau bayar SPP, bapak saya bukan usaha ya. Ngisi keseharian melihara burung merpati cukup banyak. Tiap mau bayar kuliah jual burung, jual apa, mungkin pinjam sana pinjam sini juga. Akhirnya di semester 3 alhamdulillah saya dapat beasiswa mahasiswa berprestasi sampai saya lulus kuliah. Di semester 4 alhamdulillah Fakultas Geografi beberapa dosen-dosen mempercayakan kepada saya untuk saya menjadi asisten dosennya beberapa mata kuliah, mulai dapat sampingan ya buat tambahan uang jajan. Bukan cuma jajan, uang rokok lah. Bisa yang tadinya ngeteng jadi bisa beli sebungkus. Nah terus pada saat saya lulus kuliah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Geografi, saya masih ingat betul nama dosennya, Bapak Agus Anggoro Sigit, dokter penginderaan jauh, Geografi Information System, menyampaikan kepada saya, Ruth, ada program beasiswa tahun depan S2. Dan kita butuh tenaga pengajar, butuh dosen di Fakultas Geografi. Kamu mulai tahun ini kamu ngajar, tapi kamu harus ambil S2. Kalau ngajar kuliah S1, minimal kamu lulusan S2.
Kalaupun belum lulus, minimal kamu sebagai mahasiswa S2. Tahun ini kamu bayar sendiri dulu, nanti tahun depan ada program dari universitas beasiswa. Kuliahnya di mana, Pak? Ambil di UGM, S2 penginderaan jauh. Uang masuknya berapa? 20 juta. Itu saya enggak batuk-batuknya makin bukan cuma batuk. Ngomong ke orang tua pun saya enggak. Akhirnya Pak, saya kalau bayarnya 20 juta enggak, sepertinya enggak. Saya lebih baik saya selesaikan yang sekarang, saya wisuda, selesai saya wisuda, mungkin saya akan ambil pilihan lain. Selesai saya wisuda, saya masih ingat betul. Euforia kan, pakai toga, wisuda, lulusan termuda, lulusan tercepat. Alhamdulillah saya cum laude pada zaman itu. Pulang wisuda sampai rumah, tetangga rumah datang ke rumah, ketemu dengan ibu saya. Bu, Rudi udah jadi sarjana ya. Orang tua pasti bangga. Oh iya, alhamdulillah tadi habis wisuda begini. Oh, keponakan saya kemarin lulus, sekarang jadi pedagang asongan di Jakarta. Nah, itu momentum buat saya. Ini demi Allah demi Tuhan, nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin. Saya dengar ibu saya tidak cerita, ibu saya sholat nangis. Saya masih ingat betul. Akhirnya saya kemasi barang-barang bapak saya datang, saya cuci kaki bapak ibu saya minta restunya, saya mau berangkat ke Bandung, mau ke rumah kakek. Jadi saya tidak punya saudara, tidak punya keluarga besar di Solo. Keluarga besar saya ada di Majalaya, Bandung Selatan, sama di Sumedang, Cimalaga, Jawa Barat. Saya berangkat ke Bandung, saya masih ingat sepanjang perjalanan naik bis dari Solo sampai Bandung, kalau nggak ketiduran, pasti meneteskan air mata. Saya berjanji dalam diri saya. Apa tuh yang Yang saya ingat cuma satu, tidak akan pernah saya injakkan kaki saya di kota Solo sebelum saya kerja. Sampai ke Bandung di Majalaya, dengan kakek aktivitas kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Habis sholat subuh, kakek pasti ngajak, ayo ke kebun sama saya. Kayak saya punya kebun, bantuin macul dari pagi sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi kakek saya juga jual beli sepeda antik, sepeda kumbang. Sepeda ontel. Jual belinya bukan ratusan atau puluhan, punya sebiji, 2 biji, dirapihin, dipajang di pinggir jalan, di depan kantor pos Majalaya. Saya sekalian bawa sepeda. 2007, internet itu nggak seperti sekarang. Saya datang ke kantor pos, ngelihat iklan baris, catetin alamatnya di mana, saya kirim lamaran kerja. Alhamdulillah 1 minggu saya di Bandung, lamaran kerja yang saya kirimkan saya nggak dapat panggilan. Akhirnya ternyata universitas, fakultas saya mendaftarkan saya untuk saya bekerja di Intermap. Intermap itu International Mapping. Saya dapat panggilan kerja untuk mengikuti tes di Intermap. Intermap itu anak perusahaan NASA. NASA itu memproses citra data radarnya, pertama di Denver, kantor pusatnya, kedua Indonesia, ketiga di India. Nah, kenapa kok 2 negara ini? Ini ternyata yang sumber daya manusianya biayanya cukup murah. Nah, akhirnya saya ikut tes di Intermap, saya keterima di anak perusahaan NASA. Tugas saya adalah menerima data potret radar NASA setiap jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu jadwalnya Indonesia dipotret oleh 2 satelit yang mengelilingi bumi. Satelit namanya satelit Ikonos sama satelit Quickbird. Nah, setiap jam 10 pagi, kalau jam 10 pagi kita di luar rumah, baca koran, lalu pada saat kita terpotret, zaman dulu 2007 resolusinya 0,5 meter. Indonesia belum punya. Kalau 0,5 meter, maka apa yang kita baca di pinggir jalan terbaca walaupun dipotret oleh citra satelit NASA. Tapi keprihatinan kita pada saat itu, kita bisa membuka seluruh hasil pemotretan seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi ternyata objek-objek vital milik beberapa negara tertentu kita tidak bisa lihat. Salah satunya Freeport. Freeport itu pasti warnanya hitam, di blok. Newmont di blok warnanya hitam. Orang Indonesia tidak boleh lihat. Padahal kalau kita bisa lihat hasil pemotretan citra satelit, lalu menggunakan citra radar yang lain, kita bisa terlihat permukaan seperti apa, dalamnya seperti apa. Itu bisa dilihat. Iya, kalau sekarang itu yang lagi tren itu, ya. Kalau sekarang yang lagi tren itu citra satelit lidar.
Nah, kita pun masih mengikuti. Nah, itulah perjalanan saya bekerja di salah satu perusahaan asing. Lalu tidak selang berapa lama perusahaan Pak Prabowo Subianto menyewa konsultan dari Intermap untuk menghitung tegakan hutan, tegakan lahan di Kalimantan. Nah, pada saat itu kami diberikan kepercayaan untuk ekspos presentasi di depan Pak Prabowo. Beliau belum punya partai. Waktu itu belum kenal. Saya kenal Pak Prabowo tidak kenal saya. Saya kenal Pak Prabowo sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Itu tahun 2007 juga. Saya baru kerja 6 bulan di perusahaan tersebut. Nah, 5 orang Amerika paparan, termasuk 1 orang Indonesia paparan. Dipikirnya pada saat itu saya orang India, bukan orang Indonesia. Selesai kita paparan, Pak Prabowo nanya, "You orang Indonesia?" "Saya orang Indonesia, Pak." "Apain kamu kerja di sini? Apain kamu bela-belain sono?" "Bukan saya bela-belain negara ini, Pak. Tapi disinilah tempat yang mau memberi saya pekerjaan." Akhirnya beliau kasih saya kartu nama. "Kamu kalau berminat, datang ke kantor saya." Saya baca Menara Bidakara lantai 9, Gatot Subroto. Ada nomor teleponnya. Saya datang ke kantor beliau, ke Bidakara, datang, lalu kita menunggu beberapa jam. Ternyata yang bertemu langsung dengan saya Pak Prabowo sendiri, tidak diwakilkan. Ya. Artinya pertemuan pertama dengan Pak Prabowo itu ketika presentasi itu tadi? Iya. Nah, jadi pada saat saya bertemu dengan Pak Prabowo, beliau cerita banyak hal, lalu beliau nanya, "Orang tuamu kerja apa?" "Orang tua saya tentara, Pak." "Oh, dinas di mana?" "Dinas di grup 2 Kopassus." "Namanya siapa?" "Bapak nggak akan kenal, Pak. Orang tua saya pangkatnya pada saat itu hanya sersan kepala, sersan mayor." Lalu pada saat itu saya menyampaikan, "Bapak saya namanya Dada Hardiana," saya bilang. Pak Prabowo langsung ngomong, "Itu yang orang Bandung." "Betul, Pak, orang Bandung." Hafal ya? "Itu bapakmu, itu anak buah saya perang di Timur Timur berkali-kali dengan saya. Telepon bapakmu, saya mau ngomong." Telepon bapak saya dan saya sambungkan ke Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo menyampaikan bahwa, "Dada, anakmu saya minta, anakmu biar bergabung dengan saya." Nah, akhirnya saya bergabung dengan Pak Prabowo dari tahun 2007 sebelum Partai Gerindra berdiri. Dan saya berkesempatan tinggal satu rumah dengan Pak Prabowo Subianto dari tahun 2007 sampai selesai Pilpres 2009. Dan di masa pendirian Partai Gerindra. Tapi orang tua sebagai orang tua yang tentara, Ya. mengizinkan nggak gitu tahu ke politik gitu? Tahu? Atau ada Awalnya Ada penolakan mungkin? Iya, jadi saya dari tahun 2008 Partai Gerindra berdiri, tidak ada niatan sedikit pun untuk saya terjun ke politik. Bahkan saya pun sempat bercandaan dengan Pak Prabowo juga. 2009, 2014 Pak Prabowo minta, "Kamu anak-anak muda terjun ke politik." "Saya enggak, Pak, saya di perusahaan." "Kenapa kamu nggak mau terjun ke politik?" "Enggak, Pak." "Kenapa kok enggak?" "Politisi, Pak." "Kenapa politisi?" "Diem aja bohong, apalagi ngomong." Enggak, jadi ya guyonan. Ya. Enggak, jadi karena memang saya ngelihat apa ya, yang realistis pada saat itu. Ya sudah, kita di dunia usaha, dunia bisnis, bangun perusahaan, mengembangkan perusahaan. Yang namanya orang kerja ya dapat duit. Nggak berpikir kita ngapain kita capek-capek berpolitik dan lain sebagainya. Tapi kita melihat ternyata Partai Gerindra berdiri 2008, kita mendampingi beliau Pilpres 2009, keliling dari Sabang sampai Merauke. Kita berjuang di 2014. Ternyata itu, oh ini anak kemarin sore, anak muda ini akhirnya melihat memang benar kita harus terjun ke politik. Dan bicara politik sendiri, kalau ada orang yang ngomong saya nggak mau berpolitik, bohong. Keseharian kita setiap hari pun kita sudah berpolitik. Bangun tidur, kita memutuskan ngopi dulu apa minum air putih dulu ya. Selesai mandi, buka lemari, pakai kaos apa pakai kemeja. Keluar dari rumah mau berangkat naik motor atau naik mobil. Lewat kiri atau lewat kanan. Itu udah arah pilihan kebijakan politik kita. Itulah politik. Bagaimana kita menentukan sikap. Bicara politik praktis, maka hari ini kebijakan apapun di negeri ini pasti berangkatnya dari politik. Pada saat kita bicara kebutuhan bahan pokok, maka kebijakan politik berapa kuota impornya. Pada saat kita pemerintah menentukan batasan harga tertinggi,
Kan kebijakan-kebijakan pemerintah, itulah kebijakan politik. Nah, tentunya kita berpolitik, politik yang baik. Dan pada saat kita berpolitik, kita tidak menjadi seorang politisi yang diajarkan kepada kami, kita menjadi pejuang-pejuang politik memperjuangkan masa depan masyarakat Indonesia melalui Kabupaten Bogor. Bergeser lah, pandangan Kang Rudy soal kalau politis itu semuanya kalau diam aja ngomong. Bercandaannya. Iya. Artinya ternyata enggak semua seperti itu. Setelah saya terjun ke politik langsung, menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor, ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024, kita pada saat itu menetapkan APBD tahun 2020. APBD pertama yang saya tetapkan. Ternyata inilah fungsi kita berpolitik di bangsa ini, kita berpolitik di Kabupaten Bogor. Maka kebijakan yang hanya bersumber dari sebuah tanda tangan dan stempel, tapi menentukan masa depan rakyat kita ke depan. Sampai pada saat itu 2020 saya menetapkan APBD, sujud nangis kita. Kenapa? APBD yang kita tetapkan jangan sampai dengan kebijakan yang kita ambil masyarakat kita nggak bisa makan. Jangan sampai kebijakan yang kita ambil masyarakat kita nggak bisa sekolah. Jangan sampai kebijakan yang kita ambil ternyata hanya menyulitkan masyarakat kita. Tapi berjalan 2020, 2021, 2023, lalu sampai 2024, saya terjun kembali dalam kontestasi pemilu legislatif. Di situ akhirnya saya melihat Bogor ini harus bangun, Bogor ini harus bergerak, dan Bogor ini harus bangkit. Caranya seperti apa? Tidak perlu di awal kita bicara konsep membangun ke depan seperti apa. Bogor kalau mau maju kuncinya cuma satu, rangkul semua warna yang ada dulu, rangkul semua kepentingan politik yang ada dulu, rangkul semua tokoh-tokoh yang ada dulu, dudukkan bersama. Ayo kita sumbangsi ide dan gagasan apa yang terbaik untuk membangun Kabupaten Bogor. Harmonisasinya harus dibangun, kerjasamanya harus dibangun. Maka Bogor ke depan saya yakin Bogor punya masa depan yang baik. Bogor akan punya sejarah baru yang dikenang baik oleh anak cucu kita. Posisi